Shalom, kamu udah dikasih Tuhan. Shalom. Untuk memulai ibadah pada malam hari ini, saya undang untuk menyanyikan Kidung Muda-Mudi Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Kita ulang satu kali lagi ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Mari teman-teman, kita terima suatu dasar. Kiranya ibadah muda-mudi pada malam hari ini boleh jadi atas nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta, kasih, anugerah Tuhan yang Kau berikan pada kami, sehingga kami dapat berkumpul dalam pertemuan ibadah kami pada malam hari ini online Tuhan. Walau kami tahu Tuhan, ibadah kami ini online. Biar kami bukan jadi pendengar firman Tuhan saja, tapi kami jadi pelaku firman-Mu yang setia Tuhan. Dampingi kami, sertai kami, teman-teman kami yang ada di rumah, agar kami boleh mendengarkan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan katakan melalui Bapak Pendeta. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudusku, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita menyanyikan kembali yang tidak mengemudi, selidiki hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi.
kembali bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari saudaraku, kaum muda-mudi yang Tuhan kasihi, kita rendahkan diri, kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Jika malam ini selaku kaum muda, kami bersama-sama juga dapat kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ketika malam menjadi bagian yang menjelang, kasih dan pemeliharaan Tuhan tak pernah putus. Dan ketika kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah ini menjadi bagian dari upaya kami untuk memelihara jalinan kasih kami dengan Tuhan sebagai Allah kami dalam perjalanan hidup ini. Bapa dalam surga, melalui kebenaran firman yang akan kami dengar, kiranya Engkau berkenan untuk mengajar kami seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga dengan demikian hidup di masa muda kami senantiasa berharga bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Mari saudara kaum muda, kita membuka Injil Yohanes pasal 12. Kita akan membuka Injil Yohanes pasal 12. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan seperti yang dituliskan mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Mari kita dengarkan bersama kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan dikatakan kepada kita demikian. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian, saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang berkenan menyapa dan menjumpai kita malam hari ini. Berbahagia kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Saudara kaum muda yang Tuhan kasihi, rela enggak kita jika kita punya sesuatu yang paling berharga buat diri kita, yang paling bernilai buat kita, harus diberikan buat orang lain? Rela enggak kira-kira? Kita punya sesuatu yang paling mahal, apakah itu sepatu, apakah itu pakaian, atau apa saja punya kita, dan itu harus diberikan ke orang lain, rela nggak kita? Tidak. Tidak. Kenapa enggak rela? Sayang atau Pak, belinya udah susah-susah, masih dikasih ke orang lain. Bener nggak? Ya kan? Sayang kita rasanya jika sesuatu yang mahal, sesuatu yang begitu bernilai, lalu kita harus kasih ke orang lain. Oh, sayang banget. Apalagi maaf, kita misalkan bukan orang yang terpandang,
Kita bukan orang yang di mata masyarakat seringkali diberi ruang, diberi kesempatan untuk tampil, untuk hadir dalam berbagai kegiatan dan sebagainya, karena kita dibatasi misalnya. Apakah karena pembatasan itu faktor orang tua kita, atau karena faktor kita sendiri yang dibatasi ruang kebebasannya karena berbagai dan bermacam hal. Lalu kemudian ada satu momen di mana kita ingin memberikan sesuatu yang paling baik. Ingin di mana kita ketika masih dibatasi, bahkan saat itu juga masih dibatasi, tapi kita ingin bahwa memberikan sesuatu yang paling berharga. Anggap saja sebagai kenang-kenangan, kira-kira pasti gak ikhlas kita. Kenapa? Selain karena sayang harganya mahal, toh selama ini kita tidak diberi kebebasannya. Selama ini kita tidak diberi ruangnya. Kesempatan untuk bisa tampil, kesempatan untuk bisa bersama-sama tidak pernah diberikan pada kita. Sekarang kita punya keinginan memberikan sesuatu yang berharga, pasti ada masalah. Nah, mari kita bayangkan sebagai kaum mudi, bukan kaum muda, kaum mudi untuk para perempuan. Bayangkan kehidupan perempuan di masa Yesus melayani saat itu. Perempuan itu nyaris tidak punya tempat di garda depan. Nyaris perempuan itu tidak punya tempat dalam ruang kebersamaan dengan para murid, bahkan dengan kaum laki-laki pada waktu itu. Ketika perempuan nyaris tidak ada di garda depan, nyaris tidak punya tempat di mata kaum laki-laki pada waktu itu, ada momen, ada kesempatan yang bagus, ada kesempatan yang indah. Yesus ada di situ. Anggaplah Yesus ada di komplek perumahan kita, sedang bikin acara. Kira-kira kalau nih teman-teman perempuan nih mau datang nggak kira-kira? Mau datang? Kenapa mau datang? Karena ada kesempatan. Loh, perempuan kan nggak punya tempat di garda depan. Perempuan kan nggak ada ruangnya di depan. Tapi karena ada kesempatan, oh maksa aja gitu ya. Biarinlah gitu maksa ya. Yang penting saya datang gitu ya. Saya punya kesempatannya. Sayang kalau kesempatan itu dilewatkan. Bisa benar juga apa kata kawan. Sayang, Yesus ada di dekat saya, di sekitaran rumah saya, di sekitaran tempat tinggal saya, atau di sekitaran kota tinggal saya. Kalau saya tidak berjumpa dengan Yesus, sayang banget. Kesempatannya ada, peluangnya terbuka. Ini yang dilakukan oleh Maria. Ketika mendengar Yesus ada di rumah salah seorang saudaranya, sedang mengadakan perjamuan, sedang mengadakan jamuan malam, maka Maria datang ke situ. Maria datang ke rumah Lazarus, Maria datang ke rumah saudaranya untuk menunjukkan perhatiannya kepada Yesus, untuk memperlihatkan kedekatannya, bukan dalam arti apa-apa, tapi kedekatan hubungan dalam rangka mewujudkan karya kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Bukan sekedar datang Maria. Maria datang ke rumah itu, datang menjumpai Yesus bukan sekedar pengen ketemu, bukan sekedar pengen melihat, bukan. Tapi Maria mencoba mempersembahkan yang terbaik yang dia punya, yang dia miliki. Nih sekarang pertanyaan kedua buat kita semua. Gerbangnya tertutup, orangnya ada di dalam. Kita terpengen banget ketemu dia. Begitu gerbang dibuka, kira-kira masuk nggak kita? Masuk kan? Kenapa? Pintunya dibuka, oh kita masuk. Sekarang begitu pintu dibuka, kita masuk, kita mau menuangkan sesuatu buat Yesus, buat orang yang kita hargai. Kira-kira senang nggak kita? Walaupun itu yang paling mahal, bener nggak senang? Betapa senangnya juga Maria. Ketika dia punya peluangnya, betul kata Kak Olga tadi, ketika kesempatannya ada, dia masuk ke rumah itu, dia menjumpai Yesus, di tengah Yesus sedang mempersiapkan makan bersama, sedang mempersiapkan perjamuan sebelum hari kematiannya. Senang Maria karena bisa berjumpa dengan Yesus, lalu menuang minyak yang mahal.
Ikhlas nggak nih? Ikhlas memberikan yang paling mahal buat Yesus. Ikhlas nggak nih kita sebagai kaum muda? Yakin nih ikhlas. Kalau yang paling mahal itu waktu kita, kalau yang paling mahal itu hidup kita, ikhlas enggak? Yakin ya, ikhlas ya. Maka kita harus ikhlas seperti Maria ikhlas. Maria ikhlas, Maria tulus ketika dia yang dia punya adalah yang paling mahal itu minyak narwastu. Yang dia miliki adalah itu yang paling berharga. Dia ikhlas. Bukan dituang di kepala. Kalau dituang di kepala kita mungkin nggak terlalu gimana gitu ya. Kalau dituangnya di tempat yang luar biasa. Dituangnya di kaki. Kayak kan kalau Olga punya minyak wangi harganya juta-jutaan dituang di kaki. Kira-kira gimana? Saya sama si bapak dituangnya di kaki gitu. Pakai kaos kaki lagi dituangnya di kaos kaki. Pasti kita nggak tega, ikhlas nggak ikhlas gitu. Tapi Maria ikhlas ketika dia tuang minyak itu, lalu kemudian minyak itu tertumpah banyak, tertuang lumayan banyak, dia menyeka dengan rambutnya. Apa yang dilakukan oleh Maria? Tindakan yang ditunjukkan oleh Maria sebagai bentuk perhatiannya, sebagai tanda peringatan dan penghormatannya terhadap Yesus, ternyata tidak disukai. Murid-murid Yesus, salah seorang di antaranya adalah Yudas, tidak suka. Yudas tidak suka dengan apa yang dilakukan Maria. Karena dianggapnya Maria terlalu menghambur-hamburkan sesuatu yang berharga dan bernilai. Maria dianggapnya terlalu membuang sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga sehingga tidak pantas itu diberikan dan ditumpahkan begitu saja. Menurut Yudas, karena itu Yudas berkata, kenapa tidak dijual 300 dinar saja, lalu uangnya kasih ke orang miskin. Yesus tahu rupanya kalau kita tidak bisa menebak apa kata hati seseorang. Ketika orang berbuat sesuatu yang luar biasa buat kita, ketika orang memperhatikan kita, ketika orang begitu memperhatikan kita nggak bisa menebak isi hatinya. Ini ikhlas, apa ini ada udang di balik tepung? Kita nggak pernah tahu. Apakah ada sesuatu di balik perbuatannya itu? Nah, rupanya Yesus tahu akan apa yang di balik hati Yudas. Sekalipun dia katakan kenapa tidak dijual saja, lalu uangnya diberikan kepada orang miskin, Yesus tahu bahwa hati Yudas tidak seperti itu. Mulutnya mengucapkan itu untuk perhatian kepada orang-orang miskin, tetapi hatinya bukan. Hatinya justru untuk sesuatu yang jahat, sesuatu yang licik. Saudara-saudara, kaum muda yang Tuhan kasihi, di Minggu Prapaskah yang kelima ini kita diingatkan kembali. Memasuki Minggu Prapaskah yang kelima ini, Tuhan mau mengajar kepada kita betapa berharganya waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita dipergunakan untuk apa? Apa yang Tuhan percayakan kepada kita dipergunakan untuk apa? Dipersembahkan kepada siapa semua itu? Maria punya minyak narwastu setengah kaki, dia persembahkan buat Yesus. Teman-teman, rekan-rekan muda-mudi punya waktu, dipersembahkan buat siapa waktu kita? Kita punya talenta, diberikan oleh Tuhan talenta itu. Tuhan menganugerahkan kita karunia, dipakai buat siapa karunia itu? Mari kita belajar kepada Maria. Sekalipun di mata masyarakat, perjumpaannya dengan kelompok masyarakat yang punya nilai patriarkal cukup kental, terbatas adanya. Perjumpaannya untuk ada di garda terdepan terbatas kesempatannya. Tetapi bukan berarti dia tidak bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sekalipun kesempatan perjumpaan dengan kaum laki-laki untuk tampil di depan umum sangat terbatas, untuk tampil di depan halayak ramai itu sangat dibatasi, bahkan mungkin
mungkin sangat-sangat tertutup, Maria tidak pernah kehilangan peluang untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Teman-teman pemuda, mungkin juga kesibukan kuliah bisa membatasi ruang gerak kita. Kesibukan kerja bisa membatasi ruang aktivitas kita untuk bisa memberikan karya-karya pelayanan seperti orang lain. Tapi bukan berarti itu membuat kita berhenti untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena kita percaya Tuhan memberikan kita kesempatan yang terbaik untuk bisa dipersembahkan buat Dia itu bukan hanya dari satu tempat, tapi pasti dari tempat dan dari kesempatan-kesempatan yang lain. Kalau orang seperti Maria dapat kesempatan memberikan yang terbaik lewat minyak narwastu yang membuat minyak itu harum semerbak di seluruh rumah itu, kenapa kita tidak ciptakan suasana yang harum di tengah-tengah kehidupan kaum muda di KP? Kenapa kita tidak ciptakan sesuatu yang harum di tengah-tengah kehidupan jemaat, di tengah-tengah kehidupan keluarga? Lewat aktivitas, lewat pelayanan, lewat sikap hidup kita, lewat tindakan dan perbuatan kita yang justru menyenangkan banyak orang, terlebih menyenangkan Tuhan. Itu sesuatu yang berharga dan bernilai. Kita bisa belajar dari Maria. Ketika dia bisa memberi yang terbaik buat Tuhan, dia betul-betul berikan buat Tuhan. Kalau kita sekarang sebagai anak-anak muda punya waktunya, punya peluangnya, punya kesempatannya, berikanlah itu buat Tuhan. Percayalah, ketika kita mampu memberikan itu buat Tuhan dengan tulus hati, dengan sukacita, Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebaikan. Karena itu, mari kita juga belajar dari firman Tuhan yang kita baca malam hari ini, saudara-saudaraku, rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi. Jangan ketika kita melakukan sesuatu, niatnya tidak murni, tidak tulus. Judas, pikirannya positif. Ungkapan yang disampaikannya, alasan yang disampaikannya positif. Memberikan perhatian untuk orang miskin, baik tidak? Baik. Memberikan perhatian untuk orang yang membutuhkan, baik tidak? Baik. Tapi ketika itu tidak selaras dengan apa yang ada di hati, Tuhan tidak memperhitungkan sebagai kebaikan. Karena itu ketika kita mau melakukan sesuatu, kaki melangkah untuk Tuhan, hati pun bawa untuk melangkah buat Tuhan. Mulut dipakai untuk memuji Tuhan, hati pun pakai untuk memuji Tuhan, supaya apa yang kita lakukan dan kita buat itu dipuji oleh Tuhan, itu berkenan di hadapan Tuhan. Manusia bisa melihat apa yang ada di depan mata, tapi kita tidak pernah bisa melihat apa yang ada di dalam hati. Tuhan bukan hanya melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan juga melihat apa yang ada di dalam hati kita. Jangan-jangan kita di gereja, hati kita di tempat lain. Jangan-jangan hati kita melakukan sesuatu buat pelayanan gereja, tapi pikiran kitanya merasa rugi karena ada peluang yang lain yang harusnya kita berikan, dan kita bisa mendapatkan keuntungan lebih dari itu. Percaya saudara-saudaraku, kaum muda yang Tuhan kasihi, jika kita mau memulai sesuatu dengan Tuhan dan untuk Tuhan, Tuhan bukan hanya akan mencukupkan kita, tapi Tuhan akan memberikan kita jauh lebih banyak dari apa yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Dan yang terakhir, di minggu-minggu Prapaskah ini kita diingatkan, peringatan kita akan peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus seharusnya menyemangati kita untuk tidak berhenti melakukan yang terbaik buat Allah melalui kehadiran sesama. Karena Tuhan berkehendak untuk kita melakukannya demi kemuliaan Dia. Tuhan memberkati kita untuk menghadirkan semerbak wangi di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Bisa masukkan ke kotak persembahan pada hari Minggu menggunakan amplop bertulis persembahan KPR. Kita akan menyanyikan persembahan dengan menyanyikan Bila Tuhan Keras. Bila Tuhan keras melanda hidupku, bila putus asa dan hati lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah.
niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Untuk belajar. Mari teman-teman kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar bersama malam hari ini. Kami belajar dari kehidupan Maria. Ketika ada peluang dan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Yesus, maka Maria melakukannya. Sekalipun selama ini kehadiran dan keberadaannya di tengah masyarakat kurang diperhitungkan, oleh sebab dia adalah seorang perempuan. Namun ketika peluang itu terbuka untuk menunjukkan rasa hormat dan baktinya kepada Yesus, ia tidak pernah sedikit pun bergeming. Ia tidak pernah mengurungkan niatnya, tetapi dengan tulus, dengan sukacita, dengan kerendahan hati, dengan penuh kesungguhan dia datang jumpa Yesus dan berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari kebenaran firman-Mu malam ini, bahwa sebagai anak-anak muda, terkadang kami pun diberikan ruang dan kesempatan seperti Maria. Namun terkadang kami lupa untuk memanfaatkan kesempatan itu. Tapi hari ini kami diingatkan agar kami tidak lupa memanfaatkan kesempatan yang ada, sehingga di masa-masa muda kami sungguh-sungguh kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mampu mengharumkan kehidupan keluarga, gereja, bahkan di tengah kehidupan bermasyarakat kami mampu menghadirkan keharuman itu, bagaikan semerbak narwastu di tengah-tengah ruangan di mana Yesus tengah mengadakan perjamuan. Ya Bapa, kami telah menghimpun persembahan. Berkatilah persembahan kami agar persembahan kami dapat kami gunakan untuk mendukung pelayanan gereja Tuhan, khususnya melalui kaum muda-mudi di jemaat-Mu ini. Ajar kami juga menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, teman-teman kami yang masih berada di tempat pekerjaan. Tuhan berkati mereka, supaya mereka juga dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Teman-teman kami yang masih bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan berkati, supaya usaha-usahanya boleh berbuah indah di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami menyerahkan Komisi Pemuda Remaja GKP Jemaat Sadang. Berkatilah teman-teman kami yang menjadi pengurus, supaya mereka boleh menata layani dengan baik, sekalipun ibadah-ibadah yang kami lakukan masih dalam bentuk layanan daring oleh karena situasi pandemi yang menyekitari kami. Berdoa kami bagi bangsa dan negara kami, Tuhan. Berkati para pemimpin kami, supaya para pemimpin kami juga dapat berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan kehidupan masyarakat yang aman, yang tentram, yang sehat. Di tengah situasi pandemi yang ada, kami rindu kami bisa kembali melakukan aktivitas tanpa terbatas. Oleh karenanya kami menyerahkan semua itu, segala upaya para pemimpin kami, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebentar kami mau pulang. Di tengah-tengah aktivitas kami malam hari ini, kami mau melanjutkan juga apa yang Tuhan kehendaki. Namun kami memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan, supaya kami ketika meninggalkan rumah ini dan kembali ke rumah, maka kami boleh sampai dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Kami mohon ampun ya Tuhan, jika dalam kebaktian saat ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Teman-teman kami yang ikut berbakti dari rumah, kiranya juga Tuhan tolong dan Tuhan sertai, supaya mereka juga dapat dengan sukacita terus memuji Tuhan. Dengarkanlah doa kami Bapa, yang kami bawa, kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di dalam nama Yesus bersama-sama kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan
yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan muda yang Tuhan kasihi, mari kita arahkan hati kita untuk bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang mengatasi segenap pengertian, kiranya melindungi hati dan pikiran saudara-saudari. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati saudara-saudari sebagai kaum muda gereja dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.